Lihat kan video sebelumnya? Jadi pada tanggal 30 Oktober lalu, kami ke BSI Kaliabang untuk seminar nih. Kalian mau tahu seminarnya tentang apa? Yuk simak penjelasan dari kami. Hasil seminar ini akan membahas 3 topik utama. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua budgeting, dan yang ketiga investasi. Di dunia yang semakin kompleks ini, pengelolaan keuangan pribadi menjadi hal yang sangat penting, baik untuk mempersiapkan masa depan, mencapai tujuan hidup, atau hanya sekedar menjaga kestabilan keuangan sehari-hari. Perencanaan yang baik akan membantu Anda mencapai semua itu. Perencanaan keuangan bukan hanya tentang menabung, melainkan tentang bagaimana kita mengelola pendapatan, pengeluaran, dan investasi untuk meraih tujuan keuangan yang lebih besar. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam perencanaan keuangan yang bisa Anda terapkan, mulai dari mengenali kebutuhan dan tujuan finansial, hingga strategi untuk membuat anggaran yang efektif dan investasi yang bijak. Masuk ke poin pertama, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Menurut Sanduk 2001, perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu metode perencanaan keuangan yang dapat digunakan adalah piramida keuangan. Piramida keuangan dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup, serta mempertimbangkan ketidakpastian finansial di masa depan. Piramida kebutuhan ini terbagi menjadi 5. Piramida kelima yaitu cash flow, kredit, dan dana darurat. Cash flow atau arus kas positif adalah laporan keuangan yang melacak semua pendapatan dan pengeluaran untuk menghasilkan analisis keuangan untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam keuangan. Cash inflow dan cash outflow adalah komponen utama aliran uang. Uang keluar atau pengeluaran digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti membayar kebutuhan pokok, membayar pajak, menggaji karyawan, membayar pinjaman, dan sebagainya. Di sisi lain, uang masuk atau pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti gaji, laba, usaha, pendapatan tetap, dan sebagainya. Laporan keuangan menunjukkan arus kas positif jika lebih banyak uang yang masuk atau keluar. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan, maka arus kas akan negatif. Yang selanjutnya ada kredit. Kredit adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk membeli aset tanpa perlu langsung memiliki dana penuh, seperti kredit investasi, yaitu membeli modal untuk usaha. Terakhir ada dana darurat. Dana darurat adalah jumlah uang yang disimpan untuk menghadapi situasi atau peristiwa yang tidak terduga. Dana darurat adalah langkah pertama yang baik dalam perencanaan keuangan. Itu dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan Anda saat terjadi keadaan darurat. Seseorang dapat lebih mudah merencanakan tujuan jangka panjang, seperti sekolah anak-anak atau pensiun. Jika mereka memiliki dana darurat, untuk menyiapkan dana darurat, seseorang harus disiplin dan berkomitmen untuk menyisihkan uang secara teratur. Sebaliknya, simpan dana darurat di rekening terpisah yang hanya dapat digunakan dalam situasi darurat. Selanjutnya, piramida keempat, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko maksudnya adalah proses menilai dan mengukur kemungkinan serta dampak keuangan dari peristiwa yang bisa terjadi. Tujuannya untuk melindungi kerugian finansial akibat peristiwa tidak terduga, seperti asuransi kesehatan dengan risiko terjadi penyakit atau kecelakaan yang membutuhkan biaya besar. Manajemen risikonya adalah dengan asuransi kesehatan. Keluarga dapat mengalihkan risiko biaya ke perusahaan asuransi. Contohnya, perusahaan Allianz. Piramida ketiga adalah investasi atau investment dan tujuan keuangan atau financial goals. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah aktivitas mengalokasikan uang atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai aset, melindungi kekayaan dari inflasi, dan mencapai tujuan keuangan tertentu. Tujuan keuangan ini merupakan target finansial yang ingin dicapai oleh seseorang, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini dapat berupa kebutuhan seperti dana darurat atau impian, ingin membeli rumah. Dengan tujuan keuangan yang jelas, seseorang dapat lebih mudah mengelola pengeluaran dan memilih strategi investasi yang sesuai.
Jadi, apa hubungannya investasi dengan tujuan keuangan? Investasi membantu Anda mencapai tujuan keuangan sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik, resiko, dan potensi hasil yang berbeda, sehingga harus disesuaikan dengan lamanya waktu dan prioritas tujuan Anda. Contoh investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, seperti dana darurat, deposito berjangka, atau surat utang jangka pendek. Yang kedua, jangka waktu menengah, 1-5 tahun. Biasanya memilih aset dengan resiko moderat dan hasil yang lebih stabil, seperti emas atau logam mulia, atau bisa juga obligasi jangka menengah. Yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Cocok untuk persiapan dana pensiun, seperti membeli properti, tanah atau bangunan, asuransi jiwa, atau bisa juga saham. Selanjutnya, piramida kedua, dana hari tua atau retirement plan, dan penghasilan pasif atau passive income. Dana hari tua atau retirement plan, dana hari tua atau rencana pensiun adalah sejumlah uang atau investasi yang disiapkan secara khusus untuk membiayai kebutuhan hidup di masa pensiun. Tujuan utamanya adalah memastikan seseorang tetap memiliki sumber keuangan yang stabil saat sudah tidak lagi bekerja. Contoh produk dana pensiun adalah program dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, atau investasi jangka panjang seperti reksadana saham. Penghasilan pasif atau passive income. Penghasilan pasif adalah jenis pendapatan yang dihasilkan tanpa keterlibatan aktif atau kerja harian yang terus-menerus. Contoh penghasilan pasif meliputi dividen saham, pembagian keuntungan kepada pemegang saham dari perusahaan, pendapatan sewa, uang untuk diterima dari menyewa properti seperti rumah atau apartemen. Selanjutnya, bunga deposito atau obligasi, pendapatan dari instrumen keuangan yang memberikan bunga secara berkala. Yang terakhir ada royalti, penghasilan dari hak cipta atau paten seperti royalti dari buku, musik, atau aplikasi. Penghasilan pasif dan dana dari dana hari tua sering dianggap penting untuk menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang, terutama di masa pensiun. Yang terakhir adalah piramida tertinggi, yaitu hak waris dan hibah. Harta waris adalah seluruh kekayaan atau aset yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia. Sedangkan hibah adalah pemberian harta yang diberikan ketika pemberi masih hidup dan bisa memberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi. Contoh harta waris adalah seperti seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan aset berupa rumah, tanah, tabungan di bank, dan mobil. Semua harta ini akan menjadi harta waris yang akan dibagi kepada ahli warisnya, seperti istri, anak, atau saudara, sesuai dengan hukum waris yang berlaku, misalnya hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Lalu, contoh dari hibah sendiri, misalnya seorang kakek memberikan rumah kepada cucunya sebagai hibah atau hadiah. Kakek tersebut membuat surat hibah untuk memastikan bahwa rumah tersebut sah menjadi milik cucunya saat ia masih hidup. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kami, teman-teman sudah paham kan prioritas utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan itu seperti apa? Karena teman-teman sudah paham, sekarang kita beralih bagaimana mencapai perencanaan dan pengelolaan keuangan tersebut dengan budgeting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyusunan anggaran atau budgeting melibatkan langkah-langkah sistematis, seperti menetapkan tujuan keuangan, mengidentifikasi kebutuhan finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta memastikan pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Salah satu metode yang digunakan untuk menyusun budgeting dengan menerapkan budget rules. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas cara kami mengelola anggaran bulanan. Yuk simak. Nah, berikut adalah pembagian anggaran saya dalam sebulan. Tabungan saya atau dana darurat sebesar 50.000 atau sekitar 7,7% dari penghasilan saya yang saya alokasikan untuk menabung dan menyiapkan dana darurat. Yang kedua untuk kebutuhan hidup. Sebesar 470.000 atau 72,3% saya gunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Nah, yang ketiga untuk keinginan,
sebesar 80.000 atau 12,3%. Saya gunakan untuk keinginan pribadi seperti hiburan atau barang-barang yang bukan kebutuhan utama. Nah, keempat, investasi. Dan terakhir, sebesar 50.000 atau 7,7%. Saya sisihkan untuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan saya di masa depan. Jadi itulah cara saya mengatur anggaran dengan penghasilan 650.000 per bulan. Dengan pembagian ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup, menabung, berinvestasi, dan tetap menikmati hidup tanpa khawatir. Seperti yang sudah saya terapkan dalam 1 bulan ini, saya membagi alokasi pemasukan saya menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah kebutuhan, tabungan, investasi, keinginan, dan dana darurat. Dengan pemasukan sebesar Rp700.000 per bulannya, saya memakai dana tersebut untuk kebutuhan saya sebesar 64,3%, senilai Rp450.000, dan untuk keinginan saya sebesar 7,1% dengan nominal Rp50.000, untuk tabungan bulanan saya sebesar 7,1% senilai Rp50.000, dan dana darurat sebesar 7,1% senilai Rp50.000. Lalu sisanya saya investasikan sebesar 21,4% dengan nominal Rp150.000. Seperti yang sudah saya terapkan dalam 1 bulan ini, saya membagi alokasi pemasukan saya menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah kebutuhan, tabungan, investasi, keinginan, dan dana darurat. Dengan pemasukan sebesar Rp800.000 per bulannya, saya memakai dana tersebut untuk kebutuhan saya sebesar 57,1% senilai Rp400.000, dan untuk keinginan saya sebesar 7,1% dengan nominal Rp50.000. Untuk tabungan bulanan sebesar 21,4% senilai Rp150.000, dana darurat sebesar 2,9% yaitu Rp20.000, lalu sisanya saya investasikan sebesar 11,4% dengan nominal Rp80.000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengalokasikan keuangan saya sebesar Rp1 juta agar keuangan kita lebih teratur dan terkelola dengan baik. Berikut ini adalah pembagian dana saya selama 1 bulan. Pertama-tama, kami alokasikan untuk tabungan dan dana darurat. Dari Rp1 juta, saya sisihkan sebesar Rp300.000, yaitu 30% dari total uang saya. Ini penting untuk kami punya cadangan jika ada kebutuhan mendesak. Selanjutnya, untuk kebutuhan hidup, kita mengalokasikan sebesar Rp416.000 atau sekitar 41,6% dari total uang yang saya alokasikan. Ini adalah pengeluaran untuk makan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk keinginan saya sisihkan sebesar Rp100.000 yang berarti 10% dari total uang saya. Ini bisa digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan seperti belanja atau hiburan. Dan yang terakhir, saya mengalokasikan sebesar Rp184.000 atau 18,4% untuk investasi. Bagian ini penting agar kita dapat mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Jadi itulah cara saya mengalokasikan uang sebesar Rp1 juta dalam 1 bulan. Halo semuanya, saya Luvia. Saya ingin berbagi bagaimana cara saya mengelola anggaran bulanan dengan jumlah Rp600.000 sebagai seorang mahasiswa. Yuk simak cara pembagiannya. Berikut adalah diagram pembagian anggaran saya dalam waktu 1 bulan. Yang pertama, tabungan atau dana darurat sekitar 16,7%. Saya alokasikan Rp100.000 untuk tabungan atau dana darurat. Ini penting untuk kebutuhan mendadak atau untuk simpanan jika dibutuhkan. Yang kedua, kebutuhan hidup sekitar 58,3%. Sebanyak Rp350.000 saya gunakan untuk kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan keperluan harian lainnya. Yang ketiga, keinginan sekitar 8,3%. Sebanyak Rp50.000 saya sisihkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli barang-barang yang bukan kebutuhan utama. Yang keempat, investasi sekitar 16,7%. Rp100.000 saya sisihkan untuk investasi. Walaupun nominalnya kecil, tapi ini adalah langkah awal untuk membangun kekayaan di masa depan. Jadi, itulah cara saya membagi anggaran bulanan dari uang bulanan sebesar Rp600.000. Dengan pembagian ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup, menabung, berinvestasi, dan tetap menikmati hidup tanpa merasa terbebani. Semoga pembagian anggaran ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa ya. Dari data budget rules kami akan merencanakan investasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Didapatkan keputusan sebagai berikut. Saya sendiri memilih saham. Saham
Sebagai pelajar, saya memilih investasi saham dibandingkan jenis investasi lainnya karena beberapa alasan. Yang pertama, saham punya potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Meskipun resikonya juga besar, saham memberi kesempatan buat saya yang punya modal kecil untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih signifikan dibandingkan instrumen lain seperti deposito atau reksadana pasar uang yang biasanya lebih stabil, tapi keuntungannya juga lebih kecil. Saya memilih saham karena sebagai mahasiswa yang hanya memiliki satu sumber pemasukan dari uang jajan per bulannya, menurut saya saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Sementara modal awal yang dibutuhkan juga relatif kecil sehingga cocok untuk mahasiswa yang ingin memulai berinvestasi. Selain itu, akses yang mudah melalui aplikasi yang sangat membantu saya dalam mempelajari pasar modal secara langsung. Dengan pemasukan 800.000 per bulannya, saya dapat menyisihkan 10% dari uang jajan tersebut senilai Rp80.000 per bulan untuk berinvestasi saham melalui aplikasi yang saya percaya. Saya memilih investasi deposito karena bagi mahasiswa seperti saya yang mencari kestabilan dan kemudahan, deposito adalah pilihan aman, terutama jika mereka belum siap menghadapi risiko fluktuasi di instrumen investasi yang lebih kompleks. Alasannya karena aman dan stabil. Deposito terjamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sehingga terhindar dari risiko gagal bayar. Deposito juga tidak terpengaruh oleh pergerakan pasar sehingga nilai investasinya tidak akan merosot jauh. Karena deposito bisa menjadi langkah awal untuk para mahasiswa yang baru belajar tentang memahami dasar-dasar investasi tanpa risiko yang besar. Ini membantu saya mengenal konsep imbal hasil, tenor, dan mekanisme penyimpanan dana. Alasan saya memilih saham karena produknya sering digunakan setiap hari sehingga mudah dipantau. Dibanding investasi yang lain, saham juga memiliki risiko yang lebih kecil dibanding investasi lainnya atau low risk high return. Saya lebih memilih saham dibandingkan investasi lainnya karena sebagai seorang mahasiswa dengan pemasukan yang terbatas, saham memungkinkan saya untuk mulai berinvestasi dengan modal yang kecil. Selain itu, saya bisa memilih saham-saham yang sesuai dengan kemampuan finansial saya dan memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dalam jangka waktu panjang dibandingkan tabungan biasa. Saham juga memberikan fleksibilitas karena saya bisa menjual kapan saja jika membutuhkan dana mendesak. Dengan belajar dan memahami resikonya, investasi saham menjadi cara yang baik untuk menabung dan mempersiapkan masa depan finansial sejak dini. Jadi, mengapa perencanaan investasi itu penting? Yang pertama, membantu Anda mencapai tujuan finansial dengan lebih terstruktur. Yang kedua, melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Yang ketiga, memberikan rasa aman untuk masa depan. Dan yang keempat, membantu mengatur prioritas keuangan, baik untuk kebutuhan mendesak maupun rencana jangka panjang. Dengan memahami jangka waktu dan jenis investasi yang sesuai, Anda dapat mewujudkan tujuan keuangan seperti memiliki dana darurat, membayar pendidikan, membeli rumah, hingga mempersiapkan dana pensiun dengan lebih mudah dan terarah. Sudah jelas bukan bahwa investasi dan pengelolaan keuangan adalah kunci utama dalam mencapai stabilitas finansial.